Pemirsa, sebuah yayasan pendidikan di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan bernama Nur Mutiara Makrifatullah menjadi viral setelah Majelis Ulama Indonesia atau MUI Sulawesi Selatan menemukan jika di dalam yayasan tersebut diduga mengajarkan aliran sesat. Namun hal itu langsung dibantah oleh pimpinan yayasan. MUI Sulawesi Selatan menyebutkan jika dalam hasil investigasinya ditemukan di dalam ajaran Yayasan Nur Mutiara Makrifatullah ini menganut ajaran dan aliran sesat, di mana seperti yang dirilis MUI, jika yayasan tersebut melarang orang Muslim untuk melaksanakan sholat, bahkan mengharamkan memakan daging ikan dan meminum susu. Namun pernyataan MUI Sulsel itu dibantah oleh Hadi Kusumo selaku pimpinan Yayasan Nur Mutiara Makrifatullah. Hadi menganggap tuduhan MUI ini tidak berdasar. Ia juga mengatakan jika pihak MUI tidak pernah datang atau mengklarifikasi atau menanyakan keberadaan tentang ajarannya. Pemilik yayasan berharap jika memang ajarannya dianggap sesat, mereka meminta diperbaiki atau dibimbing oleh MUI. Oke, itu tadi pernyataan dari pihak yayasan ya. Nah, kita coba tanyakan pagi hari ini betul atau tidak ada proses klarifikasi yang dilakukan oleh MUI Sulawesi Selatan terhadap yayasan tersebut berkaitan dengan adanya dugaan aliran sesat atau tidak ya, Mbak ya? Di situ dituliskan, saya mengharamkan makan ikan, makan ayam, makan daging. Lah itu kan mereka yang mengatakan begitu sepihak. Nah, mana buktinya yang saya mengatakan sedemikian? Itu kan tuduhan yang tidak berdasar. Bagaimana mengatakan sesat? Hanya mengambil gambar, mengambil foto, lalu menuliskan kata-kata sesat tanpa klarifikasi, tanpa bertanya. Itu kan sepihak. Apabila saya sesat, saya harusnya kan dibimbing. Kalau melihat yang salah, bukan malah menyalahkan. Oke, kita akan langsung bahas hal ini bersama dengan Ustadz Yusri Muhammad Arsyad, Komisi Fatwa MUI Sulawesi Selatan. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Yusri. Pak Ustadz. Halo, Pak Ustadz. Ya, Pak Ustadz bisa mendengar suara saya ya? ya kedengaran. Oke, baik. Pak Ustadz, langsung saja. Tadi kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh pimpinan yayasan tersebut ya. Nah, ini sebetulnya pihak MUI mengatakan ada dugaan aliran sesat. Ini indikatornya dari mana? Sumbernya dari mana? Sudahkah meminta klarifikasi dari pihak yayasan tersebut, Pak Ustadz? Iya. Halo, Pak Ustadz. Pak Ustadz. Pada dasarnya kami sudah melaksanakan yang namanya pengecekan atau investigasi dari beberapa pengikut-pengikutnya bahwa betul di dalamnya ada aliran sesat yang mereka sebut sebagai hakikat. Nah, ini perlu betul kami menangani dengan baik sebelum ini tersebar luas ke Makassar, ya. Dan ini akidah umat Islam secara keseluruhan. Jadi kalau memang terjadi perbedaan di antara keduanya, nanti kami akan mengecek lebih luas lagi, kami akan mendalami lebih dalam lagi mengenai masalah ini. Karena apapun biasanya kalau terjadi seperti ini, terjadi perbedaan antara MUI dengan yang dituduh sebagai memiliki aliran sesat, pasti mereka akan membela untuk mempertahankan alirannya. Ya, itu pada dasarnya seperti itu. Dan kami harus mengatakan bahwa yang namanya aliran sesat itu adalah kita sudah memiliki standar masing-masing, yaitu pada saat bertentangan dengan rukun Islam dengan rukun iman. Apalagi di dalamnya ini dikatakan bahwa itu tidak diwajibkan melaksanakan sholat. Yang kedua, boleh haji tidak harus ke Mekah dan seterusnya. Nah, ini berbahaya sekali. Ya, makanya kami cepat bergerak
Tetapi kalau memang nanti kita menemukan ada titik terang yang sebenarnya, maka kami akan mengumumkan kembali bagaimana sikap kami dari MUI mengenai masalah aliran sesat ini. Ya, Ya. Pak Ustadz, tadi kan Anda di awal menyebutkan bahwa informasi yang Anda dapatkan rekan-rekan MUI itu dari para mantan pengikutnya ya. Tapi bagaimana Iya. dengan klarifikasi langsung pada si pemimpin yayasan? Sudah pernah dilakukan atau mungkin baru rencana? Iya, pada saatnya kami ini baru rencana untuk memanggil beliau secara langsung. Tetapi kami baru mendengar dari apa namanya ini pengikut-pengikutnya. Nah, kami ini cepat mengatakan bahwa ini adalah betul-betul aliran sesat. Tetapi namun demikian kami akan terus untuk mengadakan pertemuan dengan baik. Karena kenapa? Karena kadang kami memanggil mereka tidak mau datang. Jadi kami memiliki sikap tegas bahwa kalau memang ini betul-betul aliran ini dipastikan, ya kami akan itu dengan cara langsung kami akan memanggil pimpinannya bahwa ini adalah betul-betul adalah aliran sesat. Oke, rencana pemanggilan itu kapan Pak Ustadz rencananya? Pada dasarnya sebelum ada tayangan ini, kami itu sudah berusaha keras untuk bertemu dengan pimpinannya, tapi sangat susah untuk bertemu dengan beliau. Tapi insya Allah dengan waktu yang dekat ini kami akan bertemu dengan beliau. Semoga ini selesai masalahnya. Oke. Nah, indikasi-indikasi adanya dugaan aliran sesat ini sudah tercium sejak berapa lama yang lalu, Pak? Artinya yayasan ini apakah sudah lama beroperasi dan punya pengikut-pengikutnya sendiri? Ya, kami memperkirakan ya apa namanya ini belum setahun mungkin ini baru, tetapi kami baru menciumnya ini sebulan 2 bulan yang lalu. Iya, seperti itu. Oke, Pak Ustadz, saya ingin mendalami tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Pak Ustadz kan mengatakan bahwa data yang dimiliki oleh MUI Sulawesi Selatan dengan adanya dugaan aliran sesat ini berasal dari pernyataan salah satu ya mantan pengikut. Nah, pengikut ini sudah tidak lagi berada di yayasan tersebut. Alasannya apa, Pak? Ya, karena begini pada dasarnya. Jadi kalau ada aliran-aliran sesat seperti ini pasti kecium. Kenapa? Karena masyarakat itu kan kita bergaul di antara masyarakat dengan masyarakat yang lain. Akhirnya tercium lah. Nah, dari yang pengikutnya ini ya menceritakan kepada kami langsung ya bahwa adanya aliran seperti ini. Ya, sehingga kami melacak dengan baik, kami mengadakan investigasi, tetapi sangat disayangkan kami belum bisa ketemu dengan pimpinannya secara langsung. Bahwa dikatakan bahwa di dalam pertama adanya pertentangan antara rukun iman dengan rukun Islam. Karena itu kan dasar daripada dikatakan aliran itu sesat. Yang kedua, ya katanya bahwa boleh, bisa mengatakan katanya, karena belum pernah saya dengar langsung dari pimpinannya, bahwa boleh haji tidak harus ke Mekah. Dan tidak boleh ya tidak diharamkan bahwa, dan juga dikatakan bahwa untuk masuk surga itu sudah bisa dijamin oleh pimpinannya. Nah, ini semuanya kan tanda-tanda itu adalah aliran sesat. Jadi kami harus untuk meng-cut masalah ini. Oke, baik. Nanti kita tunggu Pak Yusri, investigasi yang dilakukan oleh MUI Sulawesi Selatan bisa memberikan titik terang gitu ya, agar juga tidak menjadi isu yang meresahkan di masyarakat. Sekali lagi Pak Ustadz, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.